Baik, saya lanjutkan ke bahan estimasi. Jadi tadi saya bagi dua ya, karena khawatir nanti terlalu lama untuk upload videonya. Jadi estimasi keseluruhan proses yang menggunakan sebuah estimator untuk menghasilkan sebuah estimate dari suatu parameter. Parameter merupakan bilangan yang menggambarkan karakter populasi. Ini pernah kita bahas di pertemuan sebelum-sebelumnya. Sebuah nilai spesifik dari suatu statistik seperti mean, sampel, variance adalah estimate. Jadi estimator adalah setiap angka atau statistik yang digunakan untuk mengestimasi sebuah parameter. Jadi di sini ada dua rumus yang akan kita coba hitung. Yang pertama adalah estimasi mean jika standar deviasi diketahui dan besar sampel lebih daripada 30. Baik, di sini ada rumus. Jika anggota populasi tak terhingga, maka rumusnya menjadi sebentar. Rumusnya menjadi sigma x bar sama dengan sigma x dibagi akar n. Jadi ini sebenarnya adalah notasi untuk standar deviasi populasi. Saya tambahkan di sini bila populasi terbatas atau terhingga, atau biasanya disebutkan ya n besarnya berapa, maka rumusnya akan menjadi seperti ini. Ntar saya lihat di bawahnya ada tidak? Oh belum, berarti ini saya kasih saja. Sempat nanti akan ada contoh soal. Nah, jadi kalau populasi terbatas atau terhingga seperti ini, tinggal menambahkan populasi atau n besar untuk dijadikan pertambahan dalam perhitungan. Baik, jadi kalau kita estimasi itu biasanya bentuk jawabannya seperti ini. Jadi berbentuk persamaan ya. Baik, di sini langsung saja. Misalnya seorang manajer perusahaan obat-obatan ingin mengestimasi waktu rata-rata yang dibutuhkan oleh sebuah mesin untuk memproduksi bungkus obat sebanyak 1 rim. Suatu sampel acak sejumlah 36 menunjukkan bahwa rata-rata waktu yang dibutuhkan adalah 1,5 menit. Informasi dari perusahaan menyatakan standar deviasi dari waktu produksi adalah 0,30 menit. Maka ditanyakan berapa estimasi interval dengan tingkat kepercayaan 95%. Apakah sudah tahu cara mencari nilai Z kalau 95%? Nah, maka di sini saya coba tambahkan tabel ya. Jadi tabelnya seperti ini, akan menjadi tabel bantuan Anda. Jadi di sini derajat kepercayaan atau CI ya. Kemudian di sini adalah Z alfa per 2-nya. Sebenarnya nilai ini bisa dicari menggunakan Excel, tetapi supaya lebih ringkasnya saja itu akan kita bahas nanti saja di aplikasi komputer ya. Jadi kalau di sini saya bantu saja kalian dengan memberikan langsung. Jadi 99,73%, 99%. Ini yang sering dipakai dalam kasus-kasus ya. Jadi kalau misalnya sudah diketahui CI-nya, maka nanti untuk Z alfa per 2-nya tinggal contek dari tabel ini saja. 95%, 90%, 80%, 50%. Nah, maka Z alfa per 2-nya di sini 3,0, 2,8, 2,33, 2,05, 2,00, 1,96, 1,645, 1,28,
bukan 1,00. Oke, di sini diketahui ya, tadi rata-rata waktu itu berarti min. Berarti ini adalah min waktu. Maka X barnya atau X rata-ratanya adalah 1,5. Kemudian standar deviasinya di sini ada standar deviasi dari waktu produksi adalah 0,30. Kemudian suatu sampel acak sejumlah itu adalah N-nya. Kemudian estimasi interval dengan tingkat kepercayaan 95%, 1,96. Nah, dengan menggunakan rumus ini kita tinggal masukkan saja. Ingat, kita mendapatkan kasus di mana populasi tidak diketahui ya. Jadi seperti ini. Tadi populasinya ada 30 ya. Mohon maaf 36. Akar 36. Maka pasti tidak ada di sini ya, standar akar. Oke, kita cari pakai akar dari 36 sama dengan 6 ya. Maka di sini kita isikan satu persatu seperti ini. 0,30 dibagi 6 sama dengan 0,30 dibagi 6 sama dengan 0,05. Oke, kemudian tadi X barnya berapa? X barnya adalah 1,5 dikurang, untuk persamaan ini ya, X bar dikurang Z dikali standar deviasi atau sigma X bar. Jadi tadi nilai Z nya adalah 1,96. Kita pakai kurung dikali 0,05 ya. Maka kita hitung dulu 1,96 dikali 0,05, 0,098. 1,5 dikurang 0,098 sama dengan 1,5 dikurang 0,098 sama dengan 1,4202, mohon maaf. Nah, yang berikutnya adalah 1,5 ditambah 1,96 dikali 0,05 sama dengan 1,5 ditambah 0,098 sama dengan, kita validasi ya, 1,5 ditambah 0,098 sama dengan
1,598. Nah, maka jawabannya adalah seperti ini. Estimasi interval min populasi rata, jadi yang ditanya adalah berapakah estimasi intervalnya? Estimasi intervalnya adalah lebih dari 1,402 kurang dari 1,598, atau manajer mengestimasi dengan tingkat keyakinan 90% bahwa waktu rata-rata untuk memproduksi bungkus obat sebanyak 1 rim dengan mesin baru antara 1,402 hingga 1,598 menit. Oke, ini rumus yang pertama. Kemudian rumus yang berikutnya adalah estimasi min jika standar deviasi tidak diketahui dan besar sampel itu lebih dari sama dengan 30. Maka di sini standar error dapat diestimasi. Estimator standar deviasi populasi adalah standar deviasi sampel. S sama dengan sigma akar dari sigma X dikurang X bar dikuadratkan dibagi N kurang 1. Standar error dapat diestimasi. Populasi tak terhingga rumusnya adalah standar deviasi populasi atau standar deviasi min populasi sama dengan S dibagi akar N. Populasi jika terhingga atau disebutkan sejumlah N tinggal ditambahkan rumus dikali akar N dikurang akar N populasi dikurang sampel ya, N besar dikurang N kecil dibagi N besar dikurang 1. Selanjutnya estimasi interval dari min populasi dapat dibentuk dengan cara X bar dikurang Z standar deviasi X, mu X lebih daripada ini, mu X kurang daripada ini. Jadi nanti sama seperti yang di atas, kita akan mengestimasi angkanya. Jadi bukan angka pasti yang muncul, tapi angka estimasi ya. Oke, setelah dilihat rumusnya, sekarang kita akan cobakan dimasukkan ke dalam soal. Data pengujian jarak lari pada 40 atlet adalah sebagai berikut. Maka estimasi jarak lari yang mampu ditempuh oleh atlet dengan tingkat kepercayaan 90% adalah berapa? Nah, tadi kita lihat di atas bahwa kalau 90% Z-nya adalah 1,645. Yang pertama adalah kita mencari nilai min. Jadi karena ini online, Anda boleh menggunakan bantuan Excel ya untuk mempercepat. Tapi tetap nanti ada rumusnya. Jadi tetap mencantumkan rumus. Jadi untuk mempersingkat kita pakai ini. Jadi sama dengan average. Nanti boleh divalidasi ya. Khawatir saya salah. 1179 itu ratanya. Jadi ratanya adalah 1179. Kemudian mencari nilai standar deviasi. Nah, mencari nilai standar deviasi ini, maka kita yang pertama adalah menyusun X, kemudian min, kemudian X dikurang min, kemudian X dikurang min kuadrat nanti ya. Oke, baik, ini kita pindah ke sini.
saya mencontohkan penyelesaian menggunakan bantuan Excel ya, supaya lebih cepat dan juga kalian nanti ketika sudah masuk semester atas bisa memanfaatkan Excel. Baik, kita coba tes apakah hasilnya sama ya. 1179 ya, ini A44, tidak usah. Kemudian N dikurang 1. Jadi nilai standar deviasi kita adalah 128,03. 128,03. Nah, maka standar errornya adalah 128,03 dibagi akar 40. Sama dengan, kita akan hitung adalah standar error 20,24. Kita coba masukkan di sini Z alfanya tadi adalah 1,645 ya. 1,645 dikalikan 20,24, ini 1,645 20,24. Coba kita tes apakah benar. 1,645 dikali 20,24, 332948 ya. 33,29. 1179 dikurang 33,29. 1145,705. Nah, jadi kita akan menjawab ini ya. Ini yang ditanya adalah jarak ya. Estimasi jarak lari yang mampu ditempuh oleh atlet dengan tingkat kepercayaan 90% berkisar dari jarak 1145 hingga 1212 meter. Ini latihannya. Jadi ada nilai dengan N sama dengan 64, kemudian Z sama dengan 95%. Ini silahkan dikerjakan. Kemudian ini adalah kisi-kisi UTS, ini bukan soal UTS ya, jadi kisi-kisi UTS silahkan dikerjakan, siapa tahu nanti akan keluar pada saat UTS. Jadi itu pertemuan kita dari 1 sampai 7. Jadi kalau ada yang tanya
Bu, apakah pertemuan 1-7 akan keluar soalnya? Iya, semua akan ada kemungkinan keluar soalnya, jadi silahkan dan selamat belajar. Jika ada yang ingin didiskusikan, silahkan komen di kolom komentar di bagian classroom. Saya akhiri pertemuan hari ini. Selanjutnya silahkan PJ menghubungi Ibu Ike untuk masuk setelah UTS. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.